Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang sederhana, singkat, dengan tema Red Car Theory. Saya pernah dengar Red Car Theory. Teori ini ngajarin bilang begini, jadi saya langsung praktekin ya. Siapa yang tadi dari rumah sampai ke gereja melihat mobil warna merah, berapa banyak lihat mobil warna merah, tolong angkat tangan. Mobilnya merah kali? Mobilnya merah, berarti mobil satu, oke. Yang lain nggak lihat ya, jadi cuma satu lihat ya, mobil sendiri merah, mobil sendiri merah. Ada yang lain ngelihat mobil merah? Nggak ada ya, oke. Sekarang saya bilang begini, nanti pulang dari sini sampai rumah, atau mungkin makan dulu ke shopping center, ke mall, lalu jalan naik mobilnya ke rumah, lalu hitung berapa banyak mobil merah yang Bapak Ibu lihat. Setiap mobil merah yang Bapak Ibu lihat, saya hargai satu mobil $100. Oke, nanti pulang ke restoran makan dulu, lalu sampai ke mall, sampai rumah, catat berapa banyak mobil merah yang Bapak Ibu lihat. Setelah dicatat jumlahnya berapa, satu mobil $100, minggu depan datang sama Pastor Nick klaim. Ya, jadi kalau 5 berarti $500. Percaya deh, nanti setelah saya ngomong begini, begitu Bapak Ibu pulang, langsung begitu ngelihat mobil merah, langsung wah ini satu nih, 2. Tadi saya tanyain, nggak ngelihat. Ada, dia ada nggak di sekitar kita? Ada, tapi tidak menjadi perhatian. Nah teori ini bilang begini, oke. Jadi teori mobil merah ini mengingatkan kita bahwa peluang itu seperti mobil merah. Peluang itu seperti mobil merah, artinya ada di sekitar kita. Tapi kita mengabaikannya, sering mengabaikannya. Kita nggak peduli karena tidak berharga. Maka firman Tuhan bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian ditambahkan kepadamu. Masalahnya kita tidak mencari kerajaan Allah karena kerajaan Allah itu tidak berbentuk. Kita bingung cari kerajaan Allah bentuknya gimana. Padahal itu kunci untuk kita mendapatkan ditambahkan. Nah saya ambil ilustrasi begini Bapak Ibu. Kita sering kali jalan, sering lihat botol kosong di tengah jalan. Botol bekas aqua, botol minuman. Kita nggak ambil, kenapa kita nggak ambil? Kita nggak cari, kenapa kita nggak cari? Karena buat kita tidak ada harganya. Tapi buat seseorang yang hidup karena mengumpulkan sebuah botol, dia akan ketemu itu sukacita banget. Saya sering lihat di Indonesia, wah ada botol dikumpulin, plastik-plastik itu dikumpulin. Dia ketemu plastik itu, wow. Kenapa dia bisa berbahagia dan kita tidak berbahagia? Karena dia mencari botol itu. Dia tahu itu menghidupkan dia. Nah sekarang kita mencari gak kerajaan Allah? Kita mencari gak mobil merah itu? Setelah kita tahu mobil merah itu berharga, baru kita bilang wow. $100 men, satu mobil. Masalahnya sekarang kita gak cari kerajaan Allah karena buat kita gak berharga. Gak ada nilainya. Tapi hari ini kita mulai belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan pulang di tempat ini kita mulai mencari kerajaan Allah itu. Karena semua akan ditambahkan kuncinya. Oke, kita yang berikutnya. Kita lihat. Apa yang Alkitab katakan? Amsal 23 ayat 7. Ya, kita ini bahasa Inggrisnya lewatin. Sekarang bahasa ini yang berikutnya lihat. Amsal 23 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya dengan jelas mengatakan, for as he think in his heart, so is he. Jadi apa yang dipikirkan dalam pikirannya, itulah dia. Kita pikirkan kebaikan, kita menjadi orang baik. Kita pikirkan kejahatan, kita menjadi orang jahat. Jadi begitu powerfulnya pikiran kita. Yang main-main dengan pikiran kita loh. Nah ayat yang berikutnya Alkitab ajarkan kita satu lagi, klik kita lihat. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Artinya aktif. Berkat itu ada di sekitar kamu. Mobil merah itu ada di sekitar kamu. Kerajaan Allah itu ada di sekitar kamu. Cari, ketuk, temukan, dapatkan. Nah hanya masalahnya pikiran kita tidak terbuka. Yang berikutnya, satu contoh kisah nyata di dalam Alkitab, kita lihat satu klik.
Ternyata otak manusia itu dibagi dua, otak kiri dan otak kanan. Kita mungkin pengetahuan umum secara sederhana orang bilang begini, laki-laki itu lebih kuat otak kirinya. Maka otak kirinya itu selalu dia berkata tentang analisis, tentang logik, tentang reasoning, science. Itu semua tuh yang pokoknya yang berhubungan dengan pengetahuan, pikiran, logis itu sebelah kiri, maka laki-laki lebih logis. Kalau perempuan lebih banyak otak kanannya. Maka otak kanan itu ada art awareness, creativity, imagination, intuition. Maka sering gak kita suami istri konflik karena suami otak kanan, otak kiri, istri otak kanan. Apa yang menyebabkan konflik misalnya? Kalau di otak kiri, otak kanan itu, sekarang dengan pengetahuan, dengan teknologi itu di-scan saudara. Dan ditembak, difoto, ternyata otak perempuan itu, brainnya, otak kiri kanan itu dia ada wire-nya. Syarat-syarat nerve-nya itu. Ternyata perempuan nerve-nya itu muter. Begitu complicated. Maka seorang perempuan kalau mau ngomong sesuatu, dia gak bisa to the point. Muter. Sampai suami, apa sih maksud lo? Gue gak ngerti. Ngomong to the point. Gak bisa saudara. Saya sampai istri saya ngalamin begitu. Setelah saya tahu di scan otaknya begitu, oh iya udah ngerti lah. Jadi menghindarin konflik. Oh kalau lagi muter-muter ya udah biarinin aja lagi muter-muter deh. Tapi kalau laki-laki straight the point ngomongnya set. Udah jangan habisin gue waktu cepat. Lu tujuannya apa ngomong apa minta duit udah tetek gitu. Selesai. Muter. Itu contohnya saudara. Nah lalu kita ingat lagi. Tuhan itu menciptakan seorang perempuan itu seorang penolong. Oke? Nah disitulah sebetulnya kita lihat kalau otak kiri dan otak kanan bekerja sama, harmonis, hidup kita akan bahagia. Itu diciptakan seperti ini. Misalnya saya ambil contoh lagi. Seringkali laki kalau mau bisnis atau mau cari kerjaan, dia riset dulu kan. Dia analisis, kenapa gue kerja di sini? Oh ini perusahaannya bagus, oh gajinya gede, oh jaminan sosialnya bagus, oh atmosfernya enak. Dia semua pakai logik. Tapi begitu tanya istri, ya, lu gimana kerjaan kamu? Bisa ada yang istri gak ngerti terserah lu. Tapi ada yang istri memakai otak kanan kekuatannya itu. Dia pakai intuisinya. Kalau dia seorang lahir baru, dia tahu ada kekuatan Roh Kudus, dia bisa pakai itu saudara sebetulnya. Tunggu ya saya bawa dalam doa. Itu akan jadi balance. Ada banyak loh keluarga hancur karena nggak menggunakan ini dua kekuatan ini. Misalnya ada suami bilang, waduh ikut bisnis gini, waduh komplit, udah hitungan di atas kertasnya, untung. Istrinya nggak dianggap. Lu kagak ngerti apa-apa dah, pokoknya lu tau beres dah, gue bling-blingan deh. Udah lu jangan banyak ikut campur, gue pusing kalau ngomong sama lu. Ada yang begitu laki ada. Karena emang gitu, istri muter-muter tadi ngomongnya tahan. Dikasih gini analis, apa gue gak ngerti analis, udahlah pokoknya udah gue gak mau ngerti. Gak mau tahu juga. Sebetulnya dia punya peranan yang penting. Sama seperti otak kanan kita, kalau kita gak mau pakai, kita banyak kejeblos. Ntar saya contohin beberapa kesaksian ya, kisah nyata ya. Ntar saya kasih contoh. Nah tapi ini contoh Alkitab dulu. Di contoh Alkitab di dalam Kisah Rasul 27 ayat 10 dan 11. Bunyi demikian, saya bacain ya. Saudara-saudara, aku lihat. Ini kata Paulus ini, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi bagi nyawa kita. Ayat 11, tetapi perwira itu ya lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Background pasal 27 Kisah Rasul ini backgroundnya begini. Rasul Paulus ditahan. Ya, karena ada sekelompok orang benci dia kan ditahan. Lalu bersama-sama dengan penjahat ini mau dikirim ke Roma untuk menghadap Roma. Waktu pengen belayar, Rasul Paulus otak kanannya jalan kan dia kan. Dia percaya akan kuasa Tuhan, dia percaya Tuhan itu hidup. Dia percaya sejak perjumpaan sama Tuhan waktu sinar itu terang buat dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tuh bisa terbuka alam rohnya dia saudara. Jadi waktu dia mau berlayar dia bilang, aku lihat.
Otak kanan yang lihat saudara, jadi kan imaginationnya jalan. Dia lihat ini pelayaran kayak seperti itu, dia bukain itu. Ada perahu karam, ombaknya gede. Dia bilang, aku lihat bahwa pelayaran kita ini akan mendatangkan kesukaran, kerugian besar, bukan saja muatan, nyawa kita ini hampir mati ini semuanya, ini di dalam maut ini. Lalu perwiranya dengar ngomong begitu, Ustaz Paulus. Tapi perwira juga bingung. Ini siapa ya tawanan begini? Emang kelihatannya sih dia nyebarin tentang namanya Tuhan Yesus. Tapi gue gak kenal dia baru ini. Tapi kan resiko tawanan ini under kuasa saya nih. Daripada saya bingung-bingung nanya orang kayak gini. Udah tanya jurumudi. Tanya nakoda. Nakoda jurumudi lihat textbook dia. Oh kalau mataharinya sekian, kecepatan angin sekian, lalu bulannya sekian, demburan ombak sekian, safe. Selamat. Kita belayar aman. Perhitungan kita aman. Reason, fast revelation. Reasonnya masuk akal, jalan aman. Udah pengalaman. Jurumudi pengalaman. Lalu perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dari nakoda. Lalu pendek cerita kalau Bapak Ibu baca terus pasal 27 ini. Kapalnya betul karam. Sampai ambil binasa semua. Ini perjadian hidup ini. Ada gak yang pernah kejadian begini saudara? Dalam hidup kita. Kita ngandalin kekuatan pikiran kita. Kita kecewa dengan hidup ini. Misalnya ada satu. Ini kisah nyata. Ini mulai satu kisah nyata. Ada seorang suami. Dia lagi susah cari duit. Zaman sekarang susah kan? Di kerjaan, tiba-tiba pokoknya dia gak dapat kerjaan setengah tahun, 1 tahun cari-cari pekerjaan gak dapat. Dia jago IT, ya kan? Begitu jago IT ngeliat semua, tiba-tiba di dalam online itu nawarin dia bisnis simple sederhana. Ya you cuman review beberapa foto, review beberapa bisnis, kasih komen gitu kan segala macam, dikirimin duit $50. Enak banget, cuma review berapa menit itu dikasih $50, dikasih kerjaan lagi dikerjain $100. Enak gak? Enak. Itu gak lama kemudian begitu dia enak, dia mulai mau gak kamu ikut terlibat dalam bisnis ini? Kamu masukin dulu $500, masukin $500, dapat $1.000. Asik banget. Dia mulai masukin $10.000. Gak tahu tuh masuk, pokoknya duit sampai masuk. Sampai jumlah ratusan ribu, duitnya stuck gak bisa keluar lagi. Dan dia bilang, aduh gue takut sama istri, gue takut. Jadi lu gak ngomong masih enggak. Nah itu satu contoh itu. Itu kisah nyata lu saudara. Banyak sekarang orang kena scam di internet. Lewat scam itu. Apalagi orang-orang tua tuh yang gak ngerti itu. Asal klik, hilang duitnya. Banyak benar-benar sekarang banyak. Jadi hati-hati nih sekarang yang lagi. Makanya selalu begitu saya dengar itu langsung saya ngomong sama anak saya, hati-hati di online yang bisnisnya good to be truth gitu saudara. Hati-hati. Di Indonesia, karena dengar bisnis robot itu sama. Ada satu pendeta di Jakarta saya kenal saudara. Hampir anggota gereja dia semua kena. Karena gara-gara pendetanya. Karena pendetanya main dulu, dikasih dulu Pak. Ya pendetanya belum masuk kan. Gue butuh duit buat pelayanan. Siapa yang gak butuh duit? Kita pelayanan butuh duit, hidup kita butuh duit. Sama dia coba masukin 10 juta. Itu returnnya sebulan bisa 20 sampai 30%. Wow bener 3 bulan bener. Dia bilang, wow gila bener nih. Enak banget nih. Dia taruh 100 juta. Dapat betul. Balik return 20%, 30%. Udah tenang. Karena hampir setengah tahun jalan, 1 tahun dia berjalan bagus. Dia mulai confident kan. Bener nih bisnis bener nih. Dia mulai sharing sama pengerjanya. Pengerjanya mulai sharing sama sharing. Hampir semua jemaatnya masuk ke members itu saudara. Jadi hampir semua udah bayangin masuk semua kan. Berapa duit bayangin tuh jumlahnya. Belum lagi yang lain. Tahun ketiga. Begitu udah masuk banyak, nih kan bandara juga dia punya target kan. Sampai udah masuk misalnya 1 T. Gue close down. Betul saudara.
Setelah 3 tahun, kan yang biasa udah penasaran, udah setahun udah enak tuh, duitnya gak pernah diambil. Digulungin lagi. Itu manusia tuh serakah. Semuanya sapu habis, saudara. Kayaknya udah pernah korban nih kayaknya. Mukanya muka korban nih kayaknya. Itu kisah nyata loh, saudara. Nah, maka di situ kalau istrinya mainin otak kanan tadi, Tuhan kasih kamu tuh untuk kepekaannya itu dibangun. Jangan serakah istri-istri. Suami main begitu, wah bagus terusin Pak, ayo Pak. Sama gebleknya. Kita disuruh, itu pengamannya 2 loh saudara. Sama di kita sendiri aja ini, kalau orang yang single bisa, dia punya 2 kiri kanan kok. Termasuk juga yang ngeroh. Maka kalau saya khotbah dengar suara Tuhan, intuisi juga hati-hati. Karena banyak orang juga menyalahgunakan suara Tuhan. Banyak orang kepahitan juga. Nah makanya kalau orangnya banyak, kalau istrinya ngerong-ngerong dulu, suaminya pakai reasoningnya. Jadi untuk balancing. Jadi Tuhan kasih 2 otak ini di dalam manusia itu gambaran yang begitu powerful sekali. Maka suami harus menghormati istri juga menghormatin suaminya untuk pakai. Otak kiri, otak kanan itu pakai. Itu powerful, saudara. Nah, jadi Tuhan udah diciptain seperti ini, saudara. Nah lalu apa yang terjadi? Kita lewat bahas ini aja. Nah ini ternyata cycle kehidupan orang percaya yang saya belajar ini, saya sangat diberkatin banget gitu. Ini belajar, semua kan ngalamin seperti ini nih. Kita kadang-kadang bingung, ragu, kayak dua-duaan gitu ya. Tapi akhirnya sampai di mana? Kita lihat berikutnya. Oke, pasal 27. Ternyata lewat kejadian itu, Paulus dibawa ke satu tempat. Ya, kapalnya mau karam, dia selamat, totalnya udah dekat pulau. Pulau itu bernama Pulau Malta. Lalu kita lihat pasal 28 ayat yang 1. Setelah kami tiba dengan selamat, karena sebelumnya hampir tidak selamat. Ya, selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Baru kami tahu. Seringkali kalau kita udah kejadian demi kejadian baru kita tahu. Taunya itu belakangan. Gak apa-apa. Gak ada yang terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Paulus sudah belajar, orang-orang sekitar belajar siapa Paulus. Oh apa artinya reasoning, apa artinya revelation, dia belajar. Kita kadang-kadang diizinin itu saudara. Udah sampai di Pulau Malta, pasti Tuhan punya rencana kalau kita bawa ke Pulau Malta. Malta ini seperti comfort zone. Aduh habis dari maut, udah di comfort zone, pantainya indah lagi. Lalu bukan hanya pantai indah, ayat 2 bilang ini penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami, ramah baik-baik. Mereka menyalakan api besar, mengajak kami semua ke situ. Karena tuh mulai hujan, hawanya dingin. Mulai comfort, tenang, bebas dari maut. Nah Tuhan ternyata gak mau manusia itu terus ada di comfort zone. Dia gak mau, karena bahaya. Menurut penyelidikan, kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia bergerak dalam bidang konselor. Dia bisa tes orang tuh saudara. Ya, nanti kalau hamba Tuhan itu datang ke Sydney, dia di Kepet udah 2 kali. Datang ke sini, Sydney, nanti saya pasti kenalin sama Nick. Dia bisa tes suami istri lagi konflik nggak, semuanya tes pakai sains dari otak. Semua dites, dia bisa ketahuan. Suaminya gimana, istrinya gimana, dia bisa tes benar-benar. Orang itu luar biasa. Tapi dia percaya Tuhan, dia percaya suara Tuhan, dia percaya Roh Kudus, itu yang membuat saya respect. Dan berdasarkan base science. Menurut dia punya pasien adalah banyak hamba Tuhan yang konseling, yang bermasalah. Dan menurut dia, beliau ini hamba Tuhan jatuh di dalam dosanya pada waktu hari Senin. Diselidikin semua Senin. Kenapa? Senin itu hari libur pendeta. Benar. Kenapa lagi comfort zone Senin? Nggak dicariin jemaat, dia tahu hari libur pendeta, dia juga nggak cari jemaat. Di situ banyak dia jatuh lagi di comfort zone. Nah maka Rasul Paulus bilang setelah di Pulau Malta, kita tetap harus menghadapin proses. Dan proses ini apa? Ada tujuan hidup kita di belakang ini. Ya pokoknya orang Kristen, gereja, siapapun kita, ada tujuan
hidup kita di belakang. Yaitu Tuhan panggil kita menjadi terang dan garam. Tapi prosesnya tetap kita mesti lewat. Apa prosesnya kita lihat coba yang pertama. Apa yang Rasul Paulus katakan? Yang pertama, siap bekerja dan menderita. Kita nggak boleh di comfort zone lalu tidak bekerja lagi, zona nyaman. Tetap Rasul Paulus kasih contoh, dia melayani. Di mana kita tahu Rasul Paulus melayani. Ayat 3 berkata ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Seorang rasul, dia tahu ada di comfort zone, tapi dia pesan kasih message kepada kita orang-orang percaya, waktu kamu di comfort zone juga jangan sampai nikmat, sampai kamu lupa, tetap kamu bekerja, tetap kamu pelayanan, ambil bagian. Maka hampir di gereja saudara survei deh, orang-orang yang hilang di gereja adalah orang-orang yang tidak melayani, orang yang tidak aktif. Orang sebut muntaber, mundur teratur tanpa berita. Hilang tiba-tiba dari peredaran. Coba lihat banyak yang muntaber tuh. Karena gak pelayanan. Maka dia tetap pelayanan apa? Pungutin kayu sedikit-sedikit, kasih contoh, dipatok ular. What? Jadi apa? Jadi orang percaya maka siap membayar harga, siap menderita. Itu justru penderitaan kadang-kadang membuat kita berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Saudara percaya itu? Makanya kalau sampai hari ini sudah masih ada penderita dikit-dikit itu, orang-orang bilang apa? No pain, no gain. Ya kadang-kadang Rasul Paulus ingat apa? Dia ada juga penderitaan apa? Sampai dia bilang aku berdoa 3 kali. Dan Tuhan bilang ada duri dalam daging dia kan. Dia bilang kasih karunia aku cukup. Kenapa? Dia ada tetap ada pain. Maka buat dia, it's okay, dia melayani digigit ular. Wah, dia titip pesan sama kita, jangan selalu di zona nyaman, bahaya. Yang kedua, Rasul Paulus pesan apa? Yang kedua, siap difitnah. Ayat 4 berkata begini, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, seorang kepada yang lain, gosip. Ngomong sama orang lain, ramai saudara. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Perhatikan, orang ini sudah pasti. Lihat, bukan praduga, sudah pasti. Coba bayangin saudara, sudah pasti seorang pembunuh. Sebab ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewa keadilan. Difitnah. Siapa yang di sini pernah difitnah? Angkat tangan yang belum difitnah. Saya akan fitnah sekarang. Biar ngerasain itu saudara. Karena fitnah itu bagian dari pertumbuhan. Benar, bagian dari pertumbuhan. Bagaimana kita mengatasin orang-orang yang jelekin kita, orang-orang yang memfitnah kita. Itu bagian dari pertumbuhan. Rasul Paulus sudah difitnah, kenyang dia difitnah. Udah pasti ini orang pembunuh, pasti dia brengsek. Karena dia berada memang di dalam tawanan 200 itu orang-orang brengsek semua gitu. Yang di pengadilan kan, yang mau dibawa ke pengadilan di Roma. Itu bekas pembunuh apa? Dia pikir dia Paulus orang pembunuh. Jadi kita difitnah atau sedang mengalami fitnah. Tetap berharap kepada Tuhan. Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Yang berikutnya, ketiga, kita lihat. Siap apa lagi? Siap bergumul sendiri. Ayat yang kelima. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Dia menghadapi ular. Firman Tuhan tidak berkata banyak orang datang menolong dia, enggak. Dia sendiri menghadapi ular itu, dia bergumul. Nah kadang-kadang kita diizinkan untuk alone. Kita diizinkan kayak gak ada orang lagi kecuali hanya Tuhan. Satu saat kita dipojokin gitu loh. Saya satu saat, pernah saya bersaksi tentang anak saya yang kedua. Dia gak mau ke gereja, bagaimana ini. Di situ saya merasa alone. Saya merasa Tuhan, gak ada orang lain juga yang sanggup menolong anak saya. Gak ada yang sanggup menolong masalah saya, kecuali hanya Tuhan. Karena pernah merasa seperti itu. Semua mentok Tuhan. Semua mentok Tuhan. Rasul Paulus ngalamin itu, udah biasa dia. Rasa feel alone, tapi dia tahu Tuhan gak akan tinggalkan dia. Ya, kita lihat yang berikutnya yang menarik lagi. Yang keempat saudara. Yang keempat, siap juga melihat mujizat. Setelah dia alone sama Tuhan, dia merasa alone, hanya Tuhan yang bisa menolong. Betul, Tuhan tuh akan menolong. Coba lihat saudara, lihat lagi ayat ke-6 ini. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak
akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara, ayat ini bagus loh. Coba perhatiin saudara ya. Mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti. Jadi waktu kita kecelakaan, orang gak nolong kita, orang nanti-nanti. Nanti-nanti kapan dia pingsan nih? Kapan dia bengkak nih? Kapan dia kolaps nih? Maka lihat sekarang, zaman sekarang. Kalau orang ada kecelakaan, apa yang dilakukan sama kita? Keluarin handphone, foto, video. Waduh. Apa aja saudara, di videoin. Tapi gak ditolong. Orang mau bunuh diri, dia mau loncat nih, dia mau loncat tuh, loncat tuh. Diamin aja, loncat di videoin. Dia menanti-nantikan orang loncat, dia menanti-nantikan kita celaka. Dan ada di sekitar kita. Terjadi zaman Paulus, dari zaman orang nanti-nantikan. Dia nanti-nanti, kalau dia gak suka sama gereja kita, dia gak suka sama pastor, dia bilang di kapan gereja bubar. Dia nanti-nantikan bubar, tuh dia keluar satu tuh. Tuh keluar satu lagi tuh. Digosipin lebih kencang biar bubar di gereja. Ada orang jahat itu? Ada. Yang berikutnya saudara. Satu. Lagi klik lagi. Ini kan. Nah ini saudara. Ini penting nih, pesan ini penting. Sebuah penelitian dari Emory University menyatakan terlalu sering atau sangat suka melihat orang lain susah menunjukkan kecenderungan psikopat saudara. Gangguan psikopat ini bisa membuat Anda menghalalkan berbagai cara untuk membuat orang lain sakit atau tertimpa kemalangan tanpa merasa menyesal. Ada di sini senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Ada? Kayaknya psikopat semua nih. Ngeri loh saudara. Saya pernah konselingin orang yang gejalanya psikopat ini, dia memang dia senang orang menderita. Anak perempuan, cakep orangnya. Kita gak sangka-sangka dia cakep banget. Dia deketin laki-laki, udah laki dia deket-deket mau sama dia, dibikin dia jatuh cinta bener, begitu dia mau jatuh cinta, diputusin, cek. Wah lakinya merengek-rengek, gue mau mati bunuh diri. Semakin laki itu menderita dia semakin senang. Cari laki lagi. Sama digitu lagi. Putusin lagi, wah dia senang banget. Sampai dia bilang gini, satu saat saya piara anjing. Anjing saya panggil, gak nurut, cekek. Ambil pisau dibunuh bener. Gak sampai dibunuh doang. Udah gitu dia bilang, Pak palanya saya potong, kakinya saya potong, dimutilasi. Buntutnya dipotong. Waktu dia ngomong potong-potong ini, saya pikir aduh ada siapa yang nolong gue, takut juga nih gila nih. Ngeri lu saudara. Wah langsung saya hubungin orang tuanya. Masukin ke konseling semua saudara. Ngeri. Ada gak? Ada. Karena saya pernah konselingin. Maka Tuhan bilang ampuni. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau hari ini ada orang yang senang lihat orang susah. Saudara bertobat. Karena saudara pasti susah hidupnya. Pasti susah. Belajar yuk kita pengen lihat orang seneng. Kalau saudara pengen lihat orang seneng, saudara latih nih otak saudara nih seneng lihat orang seneng. Saudara akan seneng. Lihat orang sukses, saudara ikut seneng. Otak saudara ini akan apa? Dibawa kepada kesuksesan. Powerful saudara. Praktekin saudara. Saya senang loh kalau ngelihat suami istri bertawa, bercanda sama anak-anaknya. Saya senyum sendiri, aduh bahagia banget, dia senang Tuhan terima kasih. Ada orang diberkatin seperti ini, kita ikut senang. Jadi kalau orang ada susah gitu dalam hati saya berdoa Tuhan tolong. Berikan dia penghiburan, berikan dia kekuatan Tuhan supaya dia gak susah. Itu hati kita latih untuk tulus loh, untuk baik. Itu latihan, jadi mulai dari otaknya kita latihan. Kalau ada orang susah tuh kita gak happy gitu loh. Kita ingin tolong dia, kita ingin berkati dia, minimal kita doakan dia. Coba praktekin ya saudara. Itu artinya juga cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi kerajaan Allah soal apa? Damai sejahtera, soal apa? Soal sukacita, soal kebahagiaan. Oke, yang berikutnya. Kelima, siap bersaksi. Ayat 7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius
yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramanya selama 3 hari. Publius itu atau kata lain Publius yang artinya di bahasa Inggris populer. Artinya Tuhan bawa ke tempat itu, Tuhan punya rencana untuk diviralkan, untuk disaksikan bahwa Tuhan itu kalau udah kasih penglihatan kepada Rasul Paulus, pasti dia punya satu rencana. Dia punya tujuan. Dan inilah tujuan kita orang percaya. Yang tadi saya katakan, Tuhan bilang hendaklah kamu jadi terang dan jadi garam. Apa tujuannya? Tujuannya yang berikutnya yang ke-6. Kita untuk populer, untuk kita beri kesaksian. Yang berikutnya yang ke-6, poin ke-6. Siap menyembuhkan bukan menyakiti. Nggak, saudara-saudara bingung kan? Tadi saya bilang kan, otak kanan itu belajar link kita sama Tuhan, kita dikasih banyak tuh revelation saudara. Banyak kasih penglihatan, kayak banyak sesuatu yang saudara nggak pernah lihat, saudara nggak pernah minta, tapi Tuhan siapkan buat saudara. Itu tuh ada saudara semuanya. Udah disiapkan nih di alam ini saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita. Maka firman Tuhan berkata di kitab Matius yang diajari tentang doa, sebelum kamu minta, aku udah sediakan dan aku tahu. Maka kalau berdoa nggak usah bertele-tele, nggak usah macam-macam. Aku tahu kebutuhan kamu. Dia tahu. Ujungnya yang tadi saya bilang, pokoknya nyembuhin orang. Buat orang lebih baik. Buat orang lebih bahagia. Jadi intinya kita dipanggil bukan untuk nyusahin orang. Kita dipanggil untuk memberkati orang. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Jadi kita mau dengar suara Tuhan apapun tadi, tujuannya adalah tidak mengambil keuntungan sendiri. Tapi memberkati orang lain. Itu salah satu uji suara Tuhan. Kalau suara Tuhan untuk memperkaya diri, suara Tuhan untuk kepentingan populer sendiri, kayak Tuhan untuk me, itu kita mesti ragukan yang pernah. Selalu suara Tuhan, kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, dialah Tuhan itu lebih concern kepada manusia spiritual kita daripada material kita. Lihat apa yang terjadi ketiga. Ketika itu ayah Publius ternyata gubernur ini terbaring, ayahnya sakit. Demam dan disentri, udah lama sakit dan gak sembuh. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan ia menyembuhkan. Jadi terdampar tadi reasoning, revelation, apa Tuhan izinin terjadi, biarin ya, ternyata yang menang apa? Yang menang reasoning. Perwiranya lebih dengar pakai otak. Tapi tetap rencana Tuhan gak gagal. Betul, ternyata terjadi angin, mendamparkan perahu itu hancur, semuanya hampir binasa. Satu pulau, udah selamat, pulau madu, pulau refugee, udah tenang, comfort zone. Tapi Paulus kasih tahu, kalau kita udah lepas dari itu semua, gak selamanya comfort zone itu kita bertenang-tenang, leha-leha, kita tetap kerja. Tetap ada fitnah, tetap ada peperangan rohani. Tapi ujungnya akhirnya Tuhan tahu kenapa dia di Pulau Malta untuk menyembuhkan yang sakit. Jadi saudara percaya, hidup saudara itu, kalau saudara aktifin dua ini, Tuhan banyak pesan daripada kita, untuk kita gak nganggur, lakukan sesuatu. Saya ketemu ibu baru ini, ibu ini saya gak tahu juga kenal dari mana gitu saudara. Pokoknya namanya pelayanan ketemu lah ibu. Ibu itu kemarin di Jakarta, saya dari terbang kemudian dari Jakarta, diajak saya makan, dia cerita. Ibunya sederhana, dulu bekas kepala sekolah. Dia hanya bilang begini, saya Pak satu saat dalam pelayanan, saya pagi-pagi jam 6 itu disuruh telepon seseorang. Dia dulu nih bekas gembala sidang pendeta. Walaupun seorang guru pernah merintis lah satu gereja, lalu setelah itu enggak lagi. Tiba-tiba dia teringat Tuhan bilang, kamu doain dia tuh, doain dia. Dia bilang, gak enak jam 6 pagi. Udah itu yang pertama di orang kaya kan selama ini gak telepon. Tiba-tiba telepon orang kaya. Kalau diangkat. Kan pasti kalau kita gak pernah ditelepon gitu sama pendeta. Tiba-tiba ditelepon dan kita orang kaya. Jangan-jangan pendeta lagi bokeh nih. Lu bokeh baru inget gue panggil. Biasanya orang kaya gitu gak secure loh saudara. Gak secure. Tapi kalau pendeta telepon tuh dia belagang angkat tuh saudara. Takut minta sumbangan ini, sumbangan itu. Jadi udah kagak enak nih. Udahlah gue kagak telepon deh, kagak enak. Yang ke satu gitu, kedua juga jam 6 pagi kalau saya masih tidur, aduh gak enak udahlah. Dia gak telepon saudara. Dia gak telepon. Jam 9 baru dia telepon. Dia telepon istrinya ini saudara. Yang ngangkat ternyata suaminya. Suami angkat dengan nada sedih, dia bilang maaf. Istri saya baru masuk ruang ICU, bawa ke rumah sakit. Dia ada di ruang ICU juga nungguin. Lalu ditanya apa yang terjadi? Ya udah kalau kamu mau dengar ceritanya, datang aja ke rumah sakit. Dia datang ke rumah sakit, dia doain, lalu suami mulai cerita. Jam 6 itu saya habis konflik sama istri saya.
Dan istri saya masuk kamar, ngambil pil, makan, tidur, mau bunuh diri, maka dia diras masuk ICU. Dan pada waktu pendeta itu nih, yang udah bekas mantan pendeta itu, digerakkan untuk berdoa, minimal kalau lu telepon, istri yang ngangkat telepon dia selamat. Tapi you gak lakukan itu, karena reasoning dia tadi. Tapi Tuhan masih bisa bicara. Berapa banyak kalau kita semua dipakai sama Tuhan ini. Bayangkan jemaat ini semua, kalau otak kanannya dipakai, izinkan Tuhan pakai. Bayangkan itu saudara. Yang kedua, kita ketemu orang itu hanya Tuhan ingetin saya. Karena sekarang banyak gereja udah gak percaya lagi le suara Tuhan. Karena tadi banyak suara Tuhan yang palsu. Kita maklumin, kita ngerti. Maka yang tadi, yang terakhir itu penting poin yang terakhir. Kalau kita dengar suara Tuhan tidak ada kepentingan pribadi kita. Harus orang lain yang diuntungkan, harus orang lain yang diberkatin, harus ada orang yang disembuhkan. Kalau kamu dengar suara Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri, yang pertama itu harus diragukan. Banyak gereja rusak seperti itu. Karena apa yang asli pasti dipalsukan. Gak mungkin dipalsukan itu kalau dia tidak powerful. Ya kan? Logikanya gitu kan. Sesuatu yang powerful, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal itu yang dipalsukan. Lalu dia cerita lagi. Saya senang ketemu yang seperti itu. Karena saya kuat otak kiri lah saudara. Saya otak kiri. Saya orang yang suka riset. Tapi saya mau balenin otak kanan saya, makanya saya hidupin. Maka gereja yang Tuhan pimpin saya di PET sampai saat ini, saya melihat miracle demi miracle, mujizat demi mujizat, kesulitan boleh ada, semua ada. Tapi yang saya melihat di akhirnya, Tuhan tolong. Kita baru selesain bangun gedung di satu tempat di Mairi. Mungkin Bu Vicky pernah ke PET sama Pak Samuel dulu di PET. Itu kita dapat 3.000 meter tanah. Gak ada utang loh saudara. Saya lihat gak percaya, lu kolektor kita kecil, orang Indonesia persembahannya kecil-kecil. Ya jujur aja lah. Gak kayak orang Indonesia di Indo, itu kaya-kaya saudara gereja itu. Saya kalau khotbah ada gereja-gereja besar, kalau lihat dapat itu gampang banget. Kan kalau kita dapat duitnya susah, kita tahu kita kerja mati-matian sejam $30. Ya kan, kita mau kasih gereja 60, kita mikir 2 jam gua kerja, dimarahin bos, diludahin. Beda situasinya saudara. Tapi saya melihat Tuhan itu luar biasa gitu loh saudara. Cuman teman percaya deh. Otak kanan itu saudara pakai. Tuhan udah siapin kita. Ibu itu bersaksi lagi banyak. Saya juga kalau mau bersaksi kesaksian saya banyak. Ibu itu bilang, satu saat saya digerakin lagi nih, disuruh ke rumah sakit di ruang ICU. Nggak kenal, nggak siapa tuh kayak gitu, gak ada kepentingan. Ada siapa nih Tuhan, aduh. Tapi dia ibunya sederhana, nggak ada yang kenal dia. Kadang-kadang Tuhan pakai bukan orang yang terkenal saudara. Justru orang yang udah terkenal udah banyak promosi itu hati-hati itu. Saya kasih tahu hati-hati. Justru orang yang gak kenal siapa-siapa gak ada kepentingan. Dia dengar suara Tuhan kadang-kadang boleh didengerin tuh. Tapi yang udah ngetop-ngetop yang enggak itu jangan denger tuh kadang-kadang. Kayak saya setengah denger lah karena setengah ngetop. Dia bilang saya disuruh datang ke ruang ICU. Haru dia bingung Tuhan tapi dia udah biasa dia taat aja. Dia datang. Dilihat ruang ICU siapa gak ada yang kenal, mungkin ada yang kenal panggil enggak ada. Tapi dilihat akhir nama dari mana gitu saudara. Ada Pak Markus lagi sakit masuk ke ruang ICU. Pak Markus, lu Tuhan gerakin lagi ke ruang ICU, ruang tunggunya itu. Ada maaf ibu-ibu bapak-bapak ada yang dari keluarganya Pak Markus. Ada udah datang dia ngomong cerita saya pendeta. Saya digerakin Tuhan ini apalagi dia bersaksi tuh oh itu Pak Markus suami saya begini. Udah istilahnya mau mati di ruang ICU itu. Lalu cuman pendeta ini digerakin, boleh gak saya berdoa? Boleh. Dan berdoa ditantang terima Tuhan Yesus. Dia bilang kalau kamu terima Tuhan Yesus, tolong kedipkan mata kamu. Kan udah gak bisa bergerak semua selang gitu. Dan kedipin 3 kali. Gak lama mati loh setelah hilang. Tapi sebelum dia bilang sama keluarganya, kayaknya Tuhan panggil untuk datang doain dia terima Tuhan Yesus. Tapi rasanya Tuhan mau panggil loh suaminya. Dia bilang saya bersedia, saya udah siap daripada dia menderita di ICU. Dari situ saya tangkap lagi saudara, kalau Tuhan mau nyelamatin seseorang, detik terakhir pun Tuhan mampu ngegerakkan hambanya untuk doain dia terima Yesus. Tapi seringkali kan kalau kita udah pakai ini, kita pakai riset lagi nih. Wah enak banget tuh Bapak, udah buat dosa banyak, masuk ke ICU, lalu diselamatin. Saudara mau tiru-tiru begitu, udah mulai pakai reasoning kan. Wah gue banyak dosa aja biarin siapa tahu ntar Tuhan selamatin gue. Tuhan juga lebih pintar dari saudara, gue bilang gue gak selamatin lo. Memang lu bisa nipu gua, kata Tuhan itu. Hati-hati.
Maka ikut Tuhan tuh kadang-kadang jangan suka hitungan, saudara. Ini ada satu video terakhir ya, kita lihat bagaimana seekor binatang sama pengemudinya. Kita lihat ini, saudara. Kita belajar sesuatu hari ini deh pokoknya. Lihat ya, saya diberkati lihat video ini. One day a driver was suddenly confronted by a doe standing in front of his car, refusing to move. The man got out of his car to investigate the reason. The doe's gaze made him realize that she needed help. With compassion and kindness, the driver decided to follow the doe. After about a mile, he was led to a small house where he discovered a fawn trapped in a soccer net. Clearly, this was the reason the doe had stopped his car. At that moment, the doe cried out as if pleading with the man to save her child. Moved by the situation, the driver quickly rescued the young fawn. Hearing the cries of the fawn, the doe became very panicked, and the people there had to calm her down. Finally, the fawn was freed, and both mother and child hurriedly ran into the forest. It seemed like the story had come to an end. However, unexpectedly, the doe led her fawn to wait on the road. What was truly touching was when the fawn ran up to the driver and lay down on the ground, expressing its gratitude for having its life saved. It's hard to believe, but this serves as evidence that animals also have emotions, gratitude, and a profound maternal bond. Oke, cerita singkat, biar itu menjadi pengalaman buat kita. Binatang pun Tuhan bisa pakai untuk bicara sama kita. Jadi hari ini jangan batasi kuasa Tuhan yang sudah memberkati kita otak kiri dan kanan, dan Tuhan mau pakai semua. Jangan berkata juga, udah saya udah terlalu tua, saya nggak mungkin. Justru orang-orang tua yang maaf nih ya, udah mau dekat ke surga ya, Tuhan mau pakai saudara besar. Saudara. Udah itu aja saya berani ngomong gitu. Saya juga udah masuk 61. Tahun ini saya 61. Tuhan bilang kalau hidup kamu 70 tahun, saya hidup 9 tahun. Maka 9 tahun ini saya akan berani memberitakan Injil karena hidup saya gak lama lagi. Paling tanggung. Jadi saudara juga pasti Tuhan mau pakai siapapun saudara, umur berapapun. Tuhan mau pakai saudara, amin. Jadi kita kepala kita berdoa, pemimpin pujian nyanyikan satu pujian yang Tuhan taruh dalam isi hatimu. Siapa yang hari ini tahu bahwa Tuhan mau pakai saudara. Tuhan udah lengkapi dengan otak kanan, otak kiri. Selama ini kita mungkin hanya reasoning. Dan kita tahu hasilnya apa, sangat mengecewakan. Kalau ada suami istri di tempat itu, Tuhan mau engkau pulihkan suami istri itu. Istri berfungsi sebagai penolong. Suami yang pakai reasoning, pakai logika, pakai sebaik-baiknya. Istri intuisimu pakai sebaik-baiknya. Apalagi akhir zaman kita lihat pengetahuan bertambah dengan luar biasa. Artificial intelligence. Itu hanya memperkuat reasoning kita, otak kita. Maka dunia akan semakin jahat, tambah sadis. Karena orang hanya berinteraksi dengan mesin tanpa ada emosi. Seekor binatang aja bisa gratitude, bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Karena dia bagian dari ciptaan Tuhan. Tapi sedang manusia saat ini sedang glorifikasi artificial intelligence. Maka manusia tidak lagi menjadi manusia. Maka setelah manusia tidak lagi menjadi manusia karena otak kanan yang gak dipakai. Dia tidak mengenal lagi siapa penciptanya. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang hari ini belum terlambat. Kau akan melihat banyak mujizat. Kau akan melihat ada banyak keajaiban terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu. Hanya kau katakan, Tuhan pakai aku untuk menjadi terang, menjadi garam. Maka Tuhan akan titipkan sebuah nama, titipkan sebuah peristiwa, titipkan sebuah kejadian. Untuk mau kita bangkit Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkanmu. Gereja menjadi kering karena gereja hanya reasoning. Dan Tuhan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Tuhan tidak beri kesempatan menjadi kepala gereja. Siapapun ada di tempat ini, kalau engkau udah jenuh dengan gereja yang hanya ritual, tapi spiritualnya mati. Dimulai dengan setiap orang. Bukan hanya tanggung jawab pendeta, tanggung jawab kita. Kita mulai, Tuhan pakai aku. Pakai aku. Kadang kamu bukan siapa-siapa. Jadi Tuhan rindu memakai yang bukan siapa-siapa. Tuhan udah sulit berbicara sama mereka yang sudah menjadi siapa-siapa. Tapi mereka lupa Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian sambil kita berdoa hari ini sama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Engkau setia Tuhan, maka Engkau datangkan kami ke tempat ini untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami ingin apa yang Tuhan sudah beri kepada kami, kami hargai. Otak kanan, otak kiri, iman kami selama ini bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi hari ini kami ingin mengizinkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan pimpin kami, karena kami tidak hanya bisa hidup dengan kekuatan kami, dengan kekuatan pikiran manusia. Kami buka roh kami menjadi anak-Mu Tuhan. Karena seorang anak akan mendengar suara bapaknya. Tuhan, tolong setiap jemaat di tempat ini untuk mereka mulai menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Izinkan Kau bersuara, izinkan Kau berbicara, izinkan Kau memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakan Tuhan pikiran itu. Kami gak minder, kami gak takut lagi Tuhan. Karena kami membuka diri kami untuk Tuhan pakai Tuhan. Pakai kami Tuhan. Urapi pikiran kami Tuhan, urapi pikiran kami. Setiap kita yuk tumpangkan tangan kita di kepala kita, di otak kanan, otak kiri. Tuhan, Kau berbicara. Karena betapa penting pikiran kita. Perbarui pikiranmu, perbaruin pikiranmu. Engkau yang pikirannya negatif, yang suka ngelihat orang susah, yang suka lihat orang menderita, iri hati, benci, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkati pikiranku dengan pikiran baru, pikiran Kristus, perasaan Kristus, tindakan Kristus. Maka mulai terjadi terobosan di dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai dengan pemulihan keluarga Tuhan. Kami mulai menghormati, mulai menghargai istri kami Tuhan. Yang sering kali mereka ngomong muter-muter, tetapi mereka punya intuisi, mereka punya kelebihan. Kami belajar mulai menghargainya Tuhan. Dan istri mulai menghormati suaminya. Suami memang seorang yang logika, dia punya pikiran-pikiran yang tajam. Saling menghargai, saling menghormati. Karena firman Tuhan berkata, hai istri, tunduk pada suami, hormati suamimu seperti engkau tunduk dan taat kepada Tuhan. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi gerejanya. Maka dimulai dengan suami istri yang dipulihkan, gereja dipulihkan, masyarakat dipulihkan, dan anak-anak kita dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami yang begitu luar biasa telah Engkau sediakan, lengkapi Tuhan. Biar kami menghargai, karena apa yang kami tidak hargai kami akan kehilangan. Apa yang kami tidak hargai maka itu tidak bermanfaat buat kami. Tapi mulai menghargai apa yang Tuhan kasih. Kami hargai istri kami, kami hargai suami kami, dan kami hargai semua otak kiri otak kanan yang Tuhan beri semua untuk kelengkapan. Bahwa langit bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahkan tubuh kami di otak kami menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Berkati Panik dengan istri, dengan jemaat di tempat ini. Biar menjadi jemaat yang luar biasa. Jemaat yang bukan hanya melakukan ritual, tapi jemaat yang menjadi spiritual yang hidup. Dan jemaat ini mulai dicari oleh orang karena Kristus hadir di tempat ini. Perubahan demi perubahan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang percaya